Engkau bangkit di dalam hidup kami. Engkau bangkit dalam pelayanan kami. Engkau bangkit dalam keluarga kami. Engkau bangkit dalam pekerjaan kami. Engkau bangkit dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus bangkit. Ketika Engkau bangkit, maka terseraklah semua musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kemerdekaan di dalam hidup kami Tuhan. Karena Kristus yang memerdekakan kami. Sehingga kami benar-benar merdeka di dalam Engkau. Karena Roh Allah berdiam di dalam kami. Dan dalam itulah kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Ajari kami kembali dari firman-Mu. Terangi hati kami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya kebenaran firman-Mu itulah yang menuntun langkah perjalanan kami hari demi hari. Hanya kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang membawa kami terus berada di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berikan roh hikmat, berikan roh wahyu dan roh pengertian atas kami. Buat semua kami bisa menangkap firman-Mu Tuhan. Dan hidupkanlah setiap firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur buat setiap kesempatan, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Cepat sekali ya saudara, sudah mau habis Oktober. Saya tadi mau dikabari Semarang hujan deras saudara. Ya, puji Tuhan, saya berkata puji Tuhan. Semarang sudah mulai hujan. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus pegang akan cuaca dan pegang kendali atas semua yang ada. Mari kita terus bangun hidup kita di dalam Tuhan. Pribadi lepas pribadi, menguatkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketika semua perubahan terjadi dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa dompleng imannya pemimpin kita, tidak bisa dompleng imannya orang lain, tidak bisa saudara. Tapi masing-masing secara pribadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya itu berdoa dan berdoa dan berdoa saudara. Tuhan, temanya apa, mau bicara apa, saya coba tulis, saya coba tangkap satu demi satu gitu saudara ya. Sampai tadi saya naik kereta api, sampai di sini pun terus diajak makan Heri, saya ngomong, Her, sampai siang ini saya belum tahu nanti itu Tuhan mau ngasih tema apa. Ya. Terus saya begitu sampai, saya nggak masuk ke guest house, saya bilang turunkan saya mau langsung ke taman. Saya di taman, saya cuman menyembah dan bersyukur dan menikmati Tuhan, saudara. Ya, sudah enggak mikir nanti sore mau apa, enggak, sudah tak letakkan itu. Tapi hati saya bilang Tuhan, aku mau ketemu Engkau, aku mau menikmati Engkau. Saya enggak mau mikir sore ini, enggak. Terus saya selesai, saya kembali ke kamar. Saya belajar firman, saya menyembah, saya muji Tuhan sambil saya menyelesaikan beberapa pekerjaan. Karena nanti minggu depan saudara, tepatnya minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan ada KKR dan Pasar Murah di Ngawi, 1 hari saudara. Dan bersyukur sekali karena undangan dari Bamak dan gereja-gereja di daerah Ngawi dan sekitarnya lebih dari 30 sinode yang sudah terdaftar hari ini dan lebih dari 931 jemaat yang mau hadir. Ini yang terdaftar. Ya, ini yang terdaftar yang berkata akan datang seperti itu ya saudara ya. Yang tercatat, belum yang istilahnya nanti datang sendiri gitu ya. Kita terus berdoa, ini waktu, ini masanya lawatan Tuhan. Ini selama pintu masih terbuka dan ada kesempatan untuk kita melakukan dan menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan.
Mari kita bekerja, saudara. Mari kita sambar semua yang Tuhan itu berikan di depan kita. Terus saya selesai, saya cukup capek karena kemarin malam baru pulang dari Surabaya. Terus tadi pagi-pagi sudah berangkat ke sini. Saya bilang, Tuhan, aku tak tidur sebentar. Ya, saya mau tidur sebentar. Memejamkan mata dan mencoba tidur, tapi tidak mudah. Karena apa? Mikir. Ya saudara, karena mikir, karena belum tahu mau apa dan bagaimana gitu ya. Terus di tengah tertidur, mungkin cuma 15 menit ya, cuma 15 menit. Tiba-tiba Tuhan berkata ini, bagaimana kemerdekaan di dalammu itu bertumbuh. Nah, langsung seger saya, saudara. Ya, ajari Tuhan bagaimana kita semua sudah menerima kemerdekaan. Karena di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, di mana ada Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita kan sudah terus Tuhan ajarkan bagaimana kita mengalami kemerdekaan, khususnya di dalam keuangan, tapi juga kita terima kemerdekaan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan cuma keuangan, tapi semuanya, saudara. Ya, semuanya. Tuhan mau memberikan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika ada roh Tuhan di dalam hati kita, disitulah kita benar-benar orang yang merdeka. Orang yang dimerdekakan. Bagaimana tapi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri? Sudah, saudara. Jadi di dalam kita ini Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Tapi bagaimana kemerdekaan di dalam kita ini, kemerdekaan yang bertumbuh. Bukan cuma sekali merdeka selesai, tapi bertumbuh, saudara. Bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam semua yang kita kerjakan, dan itu akan nampak buahnya. Buah dari pertumbuhan kemerdekaan di dalam hati kita. Nah, ini kita mau belajar, sudah. Kayaknya saya enggak bisa tulis ayatnya semua ya, tapi cuman puji Tuhan dengan cepat dibuatkan dan dibantu suami saya bagaimana kemerdekaan kita itu bertumbuh. Saya bersyukur dia berikan gambarnya gunung, saudara. Sesuatu yang kuat dan kokoh. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita itu berdiri teguh, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin, saudara. Kita bukan orang-orang yang lemah, tapi kita terus dan terus dan terus makin dikuatkan di dalam Tuhan. Kita mau belajar ada 2, saudara. Saya mencatatnya ada 2 bagaimana supaya kemerdekaan kita ini bertumbuh. Yang pertama, tidak bisa lepas dari yang namanya kedewasaan. Begitu saya duduk tadi, kaget saya, nanti tanggal 27 kalau nggak salah ada youth, temanya dewasa. Istilahnya bilang, lah tadi juga poin pertamanya kedewasaan. Saya noleh ke Heri cerita, iya nih kayaknya bulan ini semua banyak yang ngomong. Cina mungkin di PW juga berkata kedewasaan, dan kedewasaan berarti ada pesan Tuhan tentang kedewasaan. Dan Tuhan mau setiap kita tumbuh makin dewasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Ayo ngomong ke sebelahnya dulu. Ayo makin dewasa di dalam Tuhan. Makin dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar usia, ya, bukan karena umur bertambah kita dewasa. Bukan, saudara. Ya, umur bertambah itu natural, otomatis. Tapi untuk kita menjadi dewasa itu ternyata tidak otomatis. Ya, sekali lagi kalau kita usianya bisa kita sudah sangat dewasa, tapi kita punya sifat kekanak-kanakan. Tanpa kita sadari, saudara, bisa. Ya, gampang emosinan, gampang istilahnya bereaksi. Namanya anak kecil, saudara. Ya, dari anak kecil aja misalnya bayi gitu. Lapar, reaksi, ngek, nangis ya. Nanti pampersnya basah atau popoknya basah, ngek, nangis. Nah itu masih bayi. Masih bayi.
Tapi nanti makin bertumbuh si anak mulai berkata mau pup atau mau minum, dia mulai bisa ngomong, saudara. Ya, mulai bisa ngomong. Dan kalau kita dewasa itu kan secara umur itu natural, tapi kedewasaan itu sebuah proses. Ketika kita mengizinkan untuk Tuhan terus mendewasakan kita lewat apapun yang terjadi di sekitar, lewat setiap pergumulan, tantangan, itu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mendewasakan kita. Dan kedewasaan yang Tuhan mau itu kedewasaan yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat, dan kita mau menyelaraskan itu ke Tuhan. Sekali lagi, kedewasaan adalah kemampuan di dalam kita untuk kita itu menyesuaikan diri dengan mudah dan menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kedewasaan. Makin dewasa kita mudah menyesuaikan dengan semua situasi dan lingkungan dimanapun kita ini ada. Itu salah satu tanda dari kedewasaan. Coba kita lihat dulu di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, garis bawah itu, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita terus diajar, dikirimkan nabi-nabinya, dikirimkan rasul-rasulnya, gembala, guru, penginjil, untuk melengkapi kita, dan Tuhan mau semua kita ini tumbuh dewasa, penuh sampai penuh. Bukan cuma dewasa sekedar dewasa, tapi sungguh-sungguh dewasa. Ini beda. Dan kedewasaan itu sebuah proses dan keputusan. Kita milih mau menjadi dewasa atau kita mau tetap stay dalam keadaan kita yang hari ini, saudara. Dan itu proses terus menerus, hari demi hari, setiap waktu, setiap saat, saudara. Sekali lagi, Tuhan mau kita ini mencapai yang namanya kedewasaan penuh, supaya tingkat pertumbuhan kita ini sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kepenuhan Kristus yang sudah kita terima itu akan mendewasakan kita, saudara. Dan mari kita belajar terus mengizinkan apapun yang Tuhan sedang lakukan, kerjakan lewat semua peristiwa apapun yang dalam hidup kita, saudara. Dan itu sungguh-sungguh akan membuat kita ini makin dewasa di dalam Tuhan. Belajar untuk mengerti orang lain, itu juga bagian dari kedewasaan. Ya, belajar untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu juga butuh kedewasaan. Kalau pelayanan ya, misalkan tiket ke suatu daerah, kalau saya pergi dengan Sasa gitu ya saudara ya, kalau saya sendiri saya mah nggak dikasih apa aja saya terima, saudara ya. Tapi kalau saya pergi dengan Hadasa, saya akan pastikan semuanya. Saya akan pastikan semuanya ditempatkan di mana, situasi yang bagaimana, tentu saudara. Ya, saya mau mempersiapkan yang terbaik supaya nanti istilahnya Sasa bisa menyampaikan firman-Nya dengan tidak terganggu dengan situasi dan kondisi yang kalau datang sudah rasanya ndak enak, ada yang ndak enak, itu kadang-kadang bisa mengganggu, saudara. Ya, jadi saya pastikan. Tapi kalau saya yang pergi, saudara, mau dikasih di mana, saya belajar untuk dengan cepat menyesuaikan diri. Ndak ada AC, oke. Ya, ndak ada air panas, oke. Sudah
Jadi ketika mau mandi, walaupun kebiasaan saya mandi pakai air panas, tapi ketika tidak ada air panas, saya mencoba mencari sendiri. Misalkan, oh kalau di kamar ada teko listrik, ya godok sendiri saudara. Manual, istilahnya manual ya, manual godok sendiri. Nah itu artinya kita bisa menyesuaikan, kita bisa mengatur, terus enggak marah, enggak ngomel, enggak bereaksi, aduh panas, terus bingung dan lain sebagainya. Itu menandakan tingkat kedewasaan kita. Ya. Jangan minta Tuhan yang menyesuaikan ke kita saudara, salah. Tapi mari kita belajar dengan kepenuhan yang kita sudah terima, mari selaraskan, mari sesuaikan semua kehendak, keinginan kita kepada keinginannya. Saya tahu itu tidak mudah, makanya disebut proses, bukan instan. Kedewasaan tidak instan, tapi adalah keputusan kita dan pilihan kita, aku mau dewasa. Jadi ketika ngalami apapun, nanti saudara ya dalam pelayanan gitu, ada miskom ya, namanya pelayanan, kita punya pemikiran, yang situ punya pemikiran, terus tidak sama, kan bisa terjadi ya. Begitu ada yang, kalau itu di dalam saya saudara ya, saya coba mendengar, terus saya coba timbang, dan saya akhirnya akan memilih, oke, lebih baik saya sepakat, sudah ikuti aja. Oh oke, ini lebih baik, cara berpikirnya begini, gini. Saya belajar untuk menyesuaikan. Misalkan pergi ke kayak seperti ini saudara, sedang persiapan di Ngawi, kan beda, ya beda. Tapi apa yang mereka itu nggak bisa terima, misalkan dengan ada salah satu nih, mereka begitu rapat pertama sudah ada langsung permintaan, misalkan dalam tarian misalkan ada satu hal, Bu yang ini jangan. Ya mari kita menyesuaikan, nggak usah diperpanjang. Sudah dari pihak kita, saya ngomong ke penari, nanti tidak usah ada bagian ini. Selesai saudara. Jadi jangan panjang-panjang, kita mau ini, tidak bisa karena tidak sama saudara. Jadi mari kita sesuaikan saja. Jangan sampai menimbulkan ketidaksedamai sejahteraan dan lain sebagainya. Itu kedewasaan yang Tuhan ajarkan. Jadi kita belajar untuk kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan mau, dan kita selaraskan semua keinginan, semua apa yang ada pada kita ini, kita justru selaraskan ke Tuhan. Jangan minta Tuhan yang turun ke kita saudara. Satu hari saya punya pengalaman, ini mengubah iman saya, mengubah cara mikir saya saudara ya. Waktu itu saya bertugas di sekolah Alkitab, ya, anak-anak masih kecil, masih umur waktu itu 4-5 tahun saudara ya, 4-5 tahun. Minum susunya kan banyak saudara, ya minum susunya masih banyak, saat itu masih banyak. Mungkin waktu itu yang 1-2 tahun saudara, maaf bukan 4, tapi 1 dan 2 tahun, saat umur mereka 1 dan 2 tahun. Satu hari benar-benar kami nggak punya susu, dan istilahnya ketika biasanya saudara, setiap kali saya terima berkat, nomor 1 yang saya belanjakan itu beli susu stok 1 bulan. Ya, namanya anak sudah 1 bulan, anak 2, 1 tahun dan 2 tahun. Kebetulan akhirnya begitu sudah 1 tahun, susunya sama saudara. Ya, bisa kan umur 1 tahun dan sampai 3 tahun bisa 1 merek. Akhirnya beli 1 bulan sudah. Selama ini ya cukup. Selama itu ya cukup saudara, tapi tiba-tiba satu hari suster saya berkata, stok susu habis, nggak ada susu lagi. Sudah ini kaleng terakhir dan tidak ada stok. Jadi ini sudah dibuka, tidak ada. Karena anak 2 minumnya banyak, 1 kaleng itu ya paling cuma 1,5 hari saudara. Dua-duanya itu suka susu saudara. Jadi saat itu kira-kira 1,5 mau mendekati 2 hari nggak sampai saudara, sudah habis. Begitu saya dikabari tidak ada stok, saya berkata Tuhan tolong. Saya cerita sama suami saya, langsung pikirannya saya apa saudara? Enggak, pikiran saya ganti merek saudara. Ganti, ini susunya produk, saya enggak bilang produk ya saudara ya, tapi udah diganti aja yang lebih normal, yang lebih umum gitu ya, terus diganti aja gitu. Saya jalan pagi tiba-tiba saudara
tetangga saya anaknya seumuran. Lagi jalan pagi dia bilang, "Hei, bagaimana ngobrol-ngobrol?" Terus, "Susunya anakmu apa?" gitu loh. "Oh ini, tapi sekarang aku lagi mau coba, mau saya ganti. Saya mau ganti ini, mau ganti B gitu." Jangan beli dulu. Ini anakku saya coba susu yang B, enggak mau. Udah nih tak kasih ke kamu aja. Saya bersyukur nyambung sehari. Ya, karena 800 gram. 1 hari paling nyambung. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur terima kasih. Tapi setelah 1 hari kan ada lagi hari lagi kan saudara. Jadi isinya itu Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Saya belajar dan sepakat dengan suami saya saudara. Dalam pergumulan apapun itu kami gak ke orang tua, gak ke mertua, gak ngomong siapa-siapa. Mari masuk ke kamar dan kami sepakat berdoa. Itu sudah menjadi keputusan dan tekad kami sejak kami pertama menikah saudara. Jadi gak pernah. Terus setelah itu habis kan hari kedua sudah nyambung 1, sudah mau habis lagi. Piye ya caranya ini nanti Tuhan tolong lagi gitu ya. Adik ipar saya saudara, adik ipar saya punya anak seumuran juga dengan anak saya. Terus dia ingat anak saya minum susu produk ini gitu. Nah dia itu sedang mencoba anaknya untuk produk ini, ternyata nggak cocok. Jadi cuma diminum 1 kali anaknya nggak mau. Ci kalau nggak salah anak-anak kan minum susu ini, iya. Ini ada kaleng tapi 400 gram saudara. Karena lagi coba jadi belinya kecil 400 gram. Saya berkata terima kasih Tuhan, nyambung setengah hari sudah. Tapi tiba-tiba satu malam itu tiba-tiba Tuhan itu berkata dengan sangat keras, apa ndak salah kamu cara mikirmu dan caramu mengambil caramu berdoa dan caramu bertindak. Saya bingung, salah bagaimana Tuhan? Harusnya imanmu yang kamu tarik, bukan kamu menurunkan standar yang harusnya anakmu dapat. Paham sudah? Ya. Jadi saya mau ngerubah yang lebih umum. Jadi istilahnya buat saya biar enggak berat gitu ya sudah ya. Pikirannya saya sudah. Tapi Tuhan itu beda. Dia mau ngangkat level iman. Dan ini kedewasaan. Selaraskan imanmu kepada Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kondisi keadaan kita. Dia turun mengikuti standar kondisi kita, bukan. Tapi kita yang naik ke standarnya Tuhan. Kita yang harus terus minta Tuhan, tarik aku naik ke standarnya Tuhan. Waktu Tuhan bukakan itu, saya bertobat sudah. Yang sering mikir tuh kan seringnya mamah-mamah ya saudara ya. Suami saya berdoa tapi rasanya enggak setegang dan enggak semikir saya mikir gitu saudara. Terus saya berkata, saya sharing sama suami saya. Salah cara mikir saya, salah. Harusnya iman saya harus naik ke imannya Tuhan, bukan mereknya diubah. Bukan masalah merek susu saudara. Sekali lagi bukan masalah itu. Tapi ini Tuhan sedang mengajari untuk kita naik kepada imannya Tuhan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, seringkali kita berdoa menurut apa yang kita ini pikir cara keluarnya seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Padahal belum tentu. Tapi mari belajar hari ini untuk kita dewasa dalam Tuhan. Selaraskan situasi yang ada ini, tarik kepada, angkat ke situasinya yang Tuhan mau. Lewat situasi ini apa yang engkau mau ajarkan dalam hidupku Tuhan? Apa yang engkau mau bukakan dalam hidupku? Apa yang engkau mau remakan dalam hidupku? Pasti ada saudara. Karena kedewasaan itu proses. Jadi segala peristiwa itu memproses kita untuk jadi dewasa. Dan saat itu saya bertobat saudara. Tapi benar-benar kepepet saudara. Sudah ini terakhir. Saya sudah bertobat, tidak pernah saya ulangi lagi. 1 kali itu saja saya lakukan dan saya sudah ampun saudara. Istilahnya siapa saya kok kurang ajar dengan Tuhan. Saya ngancem saudara. Saya tuh ngancam, saya ngomong ngancamnya ya ndak keras-keras gimana, tapi tetap ngancam saudara. Saya bilang gini, Tuhan kalau hari ini ndak mbok tolong, istilahnya orang bilang mbuh bahasa Jawanya.
bahasa Jermannya itu saudara. Entahlah, pokoknya hari ini enggak buat tolong, entah, aku enggak tahu. Sudah enggak ada sama sekali, sudah habis semuanya dan kita belum datang berkat untuk kita bisa beli susu. Hari itu saudara. Dan kami perjalanan ke kantor, pagi itu seperti biasa kami ke kantor. Saudara tahu di perjalanan itulah, di mobil saya ngomong seperti itu saudara. Dan saya tahu itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi ya bersyukur punya Tuhan yang sabar. Ya, yang sabar dan sabar dan sabar sudah. Tapi mari kesabaran Tuhan jangan kita sia-siakan. Kesabaran Tuhan mari buat kita justru jatuh cinta dengan Dia. Betapa baiknya, betapa penuh dengan pengertiannya Tuhan terhadap hidup kita. Habis itu sampai di kantor saudara, belum masuk kantor saudara, baru parkir, mobil parkir. Saya lihat di situ ada seseorang yang berdiri. Tiba-tiba saya turun, kan suami saya masih betulkan mobil dan lain sebagainya. Saya turun duluan, bapak ini menghampiri saya. Tiba-tiba dia berikan amplop dan dia berkata begini, Bu, ini untuk beli susunya anakmu. Dengan spesifik itu sudah. Nggak ngomong ABC, Ibu, ini untuk beli susunya anakmu. Saya terima itu dengan gemetar dan saya nangis sudah. Dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu lagi orang itu. Itu malaikat Tuhan, saya tahu itu. Ya, sampai hari ini saya nggak pernah tahu. Sudah lama, memang sudah lama. Tapi itu mengubah hidup saya sudah. Mengubah semuanya sudah. Iman, percaya bahwa Dia memang Tuhan dan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tidak ada yang tahu pergumulan yang kami hadapi. Saya enggak cerita ke pemimpin, ke gembala, enggak. Kalau cerita pasti ditolong saudara, pasti. Tapi belajar untuk menjadi dewasa tidak memilih jalan yang mudah, tapi memilih mengikuti jalan Tuhan. Itu kedewasaan yang penuh saudara. Dalam segala hal, mari belajar. Belajar dan belajar. Sekali lagi proses. Jadi perlu belajar saudara. Bukan instan. Sejak hari itu saudara, saya berkata Tuhan ampuni. Kenapa dia bisa spesifik itu? Masih mengelak, oh itu bukan Tuhan. Enggak bisa saudara, saya enggak bisa lari. Lawang di jalan baru ngomong Tuhan hari ini enggak buat tolong, entah. Tapi Dia Tuhan yang setia dan ajaib. Ini buat beli susunya anakmu. Sampai hari ini saya enggak pernah lupa angkanya saudara. 600.000 rupiah. Dan sejak hari itu dan saya bertobat terus sampai hari ini, Dia tidak pernah membiarkan kami. Tidak pernah saudara. Begitu kita melewati proses, ya kalau di depan Tuhan dihitung istilahnya lulus saudara ya, lolos. Kalau menurut saya itu lolos, bukan lulus, lolos saudara. Ya, kok bisa ya sudah itu Tuhan itu melihat hati. Ya, Tuhan itu melihat hati, Dia tahu kami ini pokoknya hanya mau dan kerinduan kami juga hanya mau menyenangkan hatinya. Tapi dengan sikap seperti itu sangat tidak menyenangkan hatinya. Tapi Dia diamkan saudara. Dia diamkan dan Tuhan bereaksi dengan memberikan sesuatu yang nyata. Dan itu mengubah saya sampai hari ini. Jadi mari kita belajar yang pertama untuk kita ini tumbuh dengan semua kemerdekaan. Dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, mari kita tumbuh dalam kedewasaan. Supaya kemerdekaan yang ada kita tidak sembrono. Kita tidak sembarangan saudara. Tapi coba kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi dengan kemerdekaan yang kita punya, kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, freedom yang Dia beri, mari kita dewasa, kita tumbuh dewasa supaya kemerdekaan itu bertumbuh dalam hidup kita dan tidak disalahgunakan.
gunakan. Tuhan memberikan kebebasan, kemerdekaan dalam kita bukan untuk kita hidup semaunya, saudara. Ya, tapi Tuhan mau kita hidup sebagai hamba Allah. Kita hidup menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ini boleh terpancar keluar. Tuhan melihat hidup kita, orang lain melihat hidup kita, bisa melihat Kristus yang diam di dalam kita. Amin, saudara. Ini yang pertama, mari kita belajar, mari kita tumbuh, mari izinkan proses Tuhan dalam hidup kita untuk membawa kita dewasa, saudara. Kan di rumah saya kalau sedang sibuk ya, Kesia, Sasa sedang ada acara atau sedang ada tugas begitu, atau sedang membuat sesuatu, ada sesuatu yang sedang dikerjakan gitu ya, seringkali nanti anak-anak itu main ke tempat saya, saudara. Kan rumah kami dekat. Ada Jet, ada Judah, ada Ruth. 3 anak ini dengan 3 usia yang berbeda, saudara. Saya seringkali belajar melihat mereka, saudara. Ya, Jet itu paling besar. Hari ini sudah 6 tahun, 3 tahun. Ruth itu 1 tahun 9 bulan. Beda, saudara. Jet ini buat saya ajaib, saudara ya. Saya seringkali ngomong, wah ini kalau Bapak masih ada di sini melihat betapa bangganya, saudara ya. Umur 6 tahun tapi bisa punya, buat saya punya kedewasaan tersendiri, saudara. Kok bisa? Mereka pada berenang main, dia nggak berenang. Terus saya tanya kenapa, dia cuma jawab, I'm not feeling well. Badannya lagi nggak enak, saudara. Saya kira dilarang oleh papahnya atau mamanya, kamu nanti tapi nggak boleh berenang ya, kan lagi nggak enak gitu. Ternyata saya cek enggak, saudara. Kemauan dia sendiri menyadari badannya lagi nggak fit, dia nggak mau berenang. Jadi bukan dilarang, saudara. Nah ini kedewasaan. Dia kan bebas. Dia sudah di tempat saya mau main juga, sebetulnya papa mamanya nggak lihat sih. Tapi dia memilih enggak. Tapi dia juga sudah beritahu papa mamanya, aku enggak mau berenang. Bukan enggak boleh berenang. Beda, saudara. Nah di sini tuh saya belajar, waduh luar biasa. Saya bujuin, saya coba godain, saudara. Enggak kepingin tak apalah, saya godain dia. Tetap bertahan. Sampai semua adik-adiknya ini selesai berenang, tetap dia enggak berenang. Duduk aja dia lihat gitu. Sampai saya bilang, wah ajaib sekali. 6 tahun loh, saudara. 6 tahun. Jadi caranya mereka karena beda usia, ya beda. Nanti kalau dia tahu alergi coklat. Jadi kalau mau minum yang nomor 2, Judah sukanya coklat. Saya tanyai, di rumah saya selalu ada 2. Memang ada coklat, ada putih. Karena sudah tahu, saudara. Jadi saya selalu prepare ada coklat, ada putih gitu. Jadi dia mintanya yang apa? Yang putih. Enggak kepengen nyoba juga enggak, saudara. Itu kedewasaan. Dia belajar untuk menyesuaikan kondisinya. Dia sadar kalau aku makan coklat enggak baik buat aku. Jadi dia enggak makan. Tapi kadang-kadang dia kepengen banget, saudara. Saya kalau ngelihat ya kasihan, saudara. Ngelihat semua lagi makan coklat itu kadang-kadang kepengen banget. Just a little bit. Dia ngomong gitu, just a little bit. Saya ajari, ayo berdoa, yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, Jet makan coklat dan tidak keluar, tidak boleh alergi, Jet sembuh. Saya ajari, saudara. Ya, saya ajari. Minum, makan, saudara, sedikit aja gitu. Terus saya enggak tahu dengan mbaknya, dengan apa, mungkin makan lagi, saya enggak tahu, saudara. Tapi besok paginya saya lihat, loh kok merah-merah. Terus berkata, iya kemarin too much coklat Omi, katanya. Dia bisa mengerti, too much. Terlalu banyak aku makan coklat. Nah ini kedewasaan, saudara. Kemerdekaan yang ada, dia bebas. Apalagi namanya anak-anak, siapa sih yang tidak suka coklat? Tapi belajar untuk kemerdekaan yang ada, kebebasan yang ada itu dia kendalikan. Itu namanya dewasa. Amin, saudara. Mari belajar dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Ayo tumbuh dewasa. Dalam menghadapi semua situasi, mari yang selaraskan semuanya dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang firman ini ajarkan. Itu kita dibawa belajar kedewasaan.
Amin saudara. Nah yang kedua saudara, kita belajar yang kedua itu yang namanya servant heart, hati hamba. Setelah kedewasaan, hati hamba saudara. Ini sebenarnya dua hal yang berkaitan. Ya, hati hamba kita sudah sering belajar, kita sudah sering dengar yang namanya hineni. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, abdimu. Aku mengabdi dengan cinta. Itu hineni, itu hati hamba. Ya. Betul, itu salah satunya seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Apa artinya hati hamba? Hati hamba ada sesuatu di dalamnya itu, kalau saya katakan itu passionate. Jadi kegairahan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar hati hamba, tapi istilahnya kita melayani dengan gelora. Itu beda. Melayani sekadar melayani dan melayani dengan gelora itu beda. Melayani dengan passion itu beda. Dengan kita sekadar melayani. Bahayanya kita yang rutin saudara. Rutin dalam pelayanan, rutin dalam hal yang kerjakan. Sama dalam hal yang rutin yang saya kerjakan. Bahaya sekali saudara. Untuk kita terjebak di dalam yang namanya rutinitas. Tapi Tuhan mau kita ini penuh dengan kegairahan dalam saat kita mengerjakan dan tugas itu di depan Tuhan tuh kita, Tuhan apalagi ya? Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Karena kita cinta saudara. Karena kita cinta, karena kita itu mau Tuhan, aku mau Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dalam hidupku. Jadi ada kegairahan. Kita lihat ekspresi dari Mazmur Daud saudara. Di Mazmur 123 ayat yang kedua. Nanti saya mau cerita gairah itu seperti apa. Satu hari Tuhan ajarkan dan berikan pengalaman dalam hidup saya. Mazmur 123 ayat yang kedua. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi ada kegairahan, ada desperate, ada cinta yang sangat mendalam yang menanti-nantinya itu sampai sungguh-sungguh gitu loh saudara. Ya, kepenginnya itu Tuhan. Aku pengen jadi alatmu, aku pengen melakukan, aku ingin mengerjakan, ingin menyenangkan hatimu. Itu sebuah keinginan saudara. Sebuah kerinduan, sebuah keinginan. Untuk kita ini punya yang namanya hati hamba. Jadi bukan sekedar melayani, bukan sekedar mengerjakan apa yang sudah jadi bagian tugas kita sehari-hari. Satu hari saudara, ini panas-panasnya kayak gini saudara ya. Terus saya masih dalam doa puasa, istilahnya nanti siang berangan-angan buka puasa kepingin kolak saudara. Ini satu hari saya diberikan pengalaman dan di sini saya ngerti yang namanya gairah saudara. Ya, pengen banget gitu loh saudara ya. Gairah itu mungkin pengen banget. Saya pengen kolak saudara. Saya pengen kolak, jadi pagi itu saya jalan pagi, sekalian jalan pagi di luar saya beli bahan. Kolak kan bahannya pisang, kolang kaling, santan ya, kelapa, gula merah. Saya belanja saudara. Saya belanja, sudah saya kasihkan Mbak Sus. Tolong bikinkan saya kolak. Tapi bukan untuk pagi, karena kan baru buka puasa nanti siang. Tolong buatkan kolak ya Sus. Oh iya, bahannya sudah tersedia komplit saudara ya. Tiba-tiba saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan di luar. Jadi saya siap-siap, saya akhirnya pergi urus ABCDE. Ternyata saya baru pulang ke rumah itu hampir 3:30. Ya, masih puasa. Ya, masih puasa. 3:30 saya pulang ke rumah. Saudara tahu, sambil nyetir yang tak bayangkan apa saudara? Apa saudara yang saya bayangkan? Kolak saudara. Waduh, mau buka puasa sekalian ini ya. Tak bayangkan panas-panasnya luar biasa sekali.
Saya bayangkan saya kepingin sampai rumah kolak. Betul? Begitu saya masuk rumah, saya naruh kunci, belum masuk ke dalam sudah, cuman di ruang makan begitu. Saya tanya, "Sus, kolaknya mana?" Saya tanya, "Kolaknya mana?" "Oh, ini lagi dibuat." Lagi dibuat. Saya belanja jam 7 pagi, setengah 4 sore saya pulang sampai di rumah, baru dibuat. Dan saya pergi dapur, diam 1000 bahasa, saudara. Karena lihat apa? Pisang baru dioncek, baru dipotongi, kelapa baru digodok, istilahnya direbus gitu ya saudara. Saya lihat gitu, saudara tahu passion saya, gairah saya, bles hilang saudara. Tapi saya ngomel marahin, enggak. Saya hari itu puji Tuhan, ya dalam puasa saudara ya, sedang mengendalikan diri saudara ya. Saya diam, enggak ngomong ABCDE saudara. Saya cuma lihat begitu, saya diam saudara. Saya duduk di meja makan sambil bengong. Terus Tuhan ngomong sesuatu. Ya, kamu kalau mau tahu tuh, dengan sedikit nada ini, kamu kalau mau tahu nih, aku nih bergairah, pengen lawatan kegerakan terjadi. Anak-anakku bergerak terus masuk dari kota ke kota, keluar desa ke desa, terus masuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran dan melakukan apa yang aku perintahkan. Dan aku sudah menyiapkan semuanya. Aku kan janji, aku perlengkapi semua kuasa akan aku lengkapi ketika engkau keluar memberitakan Injil. Sudah dilengkapi sama Tuhan. Ketika Tuhan utus kita pergi, Dia sediakan semuanya. Tapi seringkali kita berlambat-lambat. Bukan tidak dikerjakan loh saudara. Suster saya bukan tidak mengerjakan. Tetap masih di hari yang sama, hanya beda jam. Saya ya bingung, dari pagi sampai sore ngapain? Ya mungkin kerja yang lain sih, mungkin ada lain. Tapi nggak ada sesuatu yang rasanya secara manusia bisa kok dia selesaikan pagi itu bisa. Bisa sudah. Akhirnya matangnya sore sudah. Sore saya sudah makan menikmati. Akhirnya saya makan nggak? Tetap saya makan. Tapi beda saudara. Nikmatnya itu beda. Betul saudara? Lah ini loh saudara, hari-hari ini mari tingkatkan saudara. Tingkatkan servant heart dalam hati hidup kita. Kegairahan kita melayani Tuhan dengan passion seperti Tuhan punya passion atas hidup kita. Dia sungguh ingin melimpahkan semuanya. Dia memberikan kemerdekaan, Dia melimpahi kita dengan semua yang baik. Itu janjinya. Tapi seringkali kita berlambat melakukan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, kita menunda. Itu menghilangkan kegairahan Tuhan. Tapi saudara, begitu Dia ngomong A, kita langsung sambar. Begitu Tuhan perintahkan B, kita langsung sambar. Betapa hatinya disukakan oleh anak-anaknya saudara. Betapa Tuhan suka dengan hamba-hambanya ketika Dia perintahkan dan kita cepat menyambar saudara. Kadang-kadang mikirnya, tapi nanti saudara di dalam servant heart itu bukan sesuatu yang ngawur, bukan. Terus kita asal kerjakan, asal sibuk, bukan. Bukan, tapi sungguh-sungguh belajar kombinasi antara dewasa dan servant heart. Dewasa artinya kita dalam kedewasaan itu di dalamnya ada unsur memanage semuanya, ya, mengatur semuanya di dalamnya saudara. Kemudian melangkah satu, hati hamba. Kita kerjakan semuanya dengan kedewasaan dan tetap hati hamba saudara. Dengan kehambaan. Bisa mengerti, bisa menyelaraskan dengan semuanya. Ya kan seorang hamba kan dia tidak bisa semaunya dia kan saudara. Dia kan mengikuti apa yang tuannya saudara. Tuannya sukanya bersihan, dia mau sembarangan kotor nggak bisa. Dia harus menyelaraskan dari dia yang dari desa kotor harus belajar bersih saudara. Ketika dia bersama-sama tinggal di tempat saya gitu saudara. Sama kan saudara misalkan punya asisten rumah tangga di rumah, tentunya ingin seperti itu. Jadi mari kita belajar saudara, punya kegairahan, terus memandang seperti mata kita memandang
seperti hamba ini memandang tangan nyonyanya. Jadi apalagi yang harus aku kerjakan? Apalagi gitu. Seperti gini saudara, ini saya tahu semua lawatan dan kegerakan terus kita bergerak saudara ya. Tiba-tiba Tuhan berkata, pergi nak ke bangsa-bangsa. Saya ngeliati jadwal saya itu ya sudah sebetulnya cukup padat. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan Surabaya ke Semarang muncul sudah satu negara, pergi nak. Yang enggak lah ya dibilang lasim ya lasim, dibilang enggak ya agak-agak jarang lah saudara. Tapi Tuhan bilang pergi nak. Langsung saya bilang ya Tuhan, ya Tuhan. Langsung diatur semuanya. Pada saat dia berkata ya Tuhan, apakah sudah istilahnya ada buat bayar tiket dan lain sebagainya? Belum. Tapi kita sudah belajar dan belajar didewasakan Tuhan. Asal kita berkata ya, dan kita kan tahu karena bergaul ini Tuhan apa ini keinginan kita, kan tahu. Kalau saya enggak pengen, jadi tahu, waduh ya sudah ini suara Tuhan, oke. Kita ya langsung saudara kita kontak, cari kontak di sana dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan ketemu alumni sekolah Alkitab, luar biasa saudara. Sekolah Alkitab yang Tuhan perintahkan itu benar-benar menyebar ke seluruh bangsa dan pulau dan kemanapun itu boleh dikatakan kita ketemu yang namanya alumni sekolah Alkitab yang pernah ada saudara. Jadi ketika kita mengikuti yang Tuhan mau, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan sangat ajaib. Kita hanya melakukan aja saudara. Kita hanya melangkah dan kita terus berkata ya dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan peristiwa yang saya alami kemarin sudah hari Minggu sudah. Dan Tuhan itu mengajarkan ada sebuah lagu yang nanti mau kita nyanyikan bersama-sama. Jadikan doa dan penyembahan kita. Biarkanlah Tuhan itu bertahta di hati kita. Karena dengan itulah yang akan membuat hidup kita ini membawa kemuliaan bagi namanya. Hidup kita ini jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ketika kita membangun tahta Tuhan dalam hati dan hidup kita. Harus dibangun saudara. Artinya tahta itu apa? Izinkan Tuhan memerintah, izinkan Tuhan pegang kendali, izinkan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Sudah belajar dan belajar bukan lagi kehendakku, kemauanku, itu anak-anak saudara. Milikku, aku mau, ini aku dan aku, itu anak-anak. Tapi kalau dewasa, kita mulai belajar mengerti. Dan kalau kita sudah membangun tahta Tuhan dalam hati kita, kita mengizinkan Tuhan yang melakukannya lewat dan melalui diri kita. Minggu itu ada pelayanan, selesai sebelum pelayanan itu saya dicat seorang teman ngajaki saya makan siang selesai dari pelayanan. Oke, sudah saya jawab oke. Saya pikir gak ada apa-apa, nanti sore masih ada jeda makan siang. Sudah lama gak ketemu, oke, ayo kita makan. Tapi waktu saya menyampaikan firman dan menyampaikan firman Tuhan itu saya tahu dan tahu Tuhan tidak mau saya pergi makan siang dengan kawan saya. Ini sulit saudara ya, tapi saya tahu saudara. Saya tahu dan saya tahu. Karena tiba-tiba sebelum saya naik, setelah saya selesai, gembalanya itu ngomong saudara, kalau kepingin makan siang bersama dengan saya saudara. Padahal saya sudah janjian ini ya. Tapi di tengah-tengah khotbah gitu saya tahu, dan begitu saya turun saudara, saya langsung ambil handphone dan saya berkata, maaf, saya nggak bisa makan siang. Loh, kan sudah berkata iya, betul. Saya minta maaf. Kenapa? Dia bertanya. Nanti saja saya jelaskan. Itu kan masih ibadah ya, belum selesai. Saya enggak mau pegang handphone. Saya cuma pegang handphone, saya hanya beritahu maaf, saya tidak jadi makan siang. Kemudian setelah itu saya makan di pastori ya, saya makan dengan gembala, dengan semua pekerja dan lain sebagainya. Sebetulnya saya itu punya keinginan siang itu, dan sudah berhari-hari sudah. Kalau ke Jawa Timur itu yang paling enak apa saudara?
Kalau saya tuh sukanya rujak cingur. Ya, enggak semua orang suka, tapi saya tuh suka. Dan sudah lama beberapa kali ke Surabaya enggak ada kesempatan makan rujak cingur. Itu saya pendam aja, ya simpan gitu. Nah siang itu tuh sebenarnya aduh enak ya kalau ini makan rujak cingur. Tapi sudah kita makan di situ. Tapi saya belajar sudah ketika kita membangun tahta dan kita mengizinkan Tuhan yang bertahta di hidup kita. Begitu dia berkata jangan nak, dan kita melakukan ya Tuhan. Yang diinginkan hatimu Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi dengan caranya dia menyediakan. Akhirnya begitu selesai saya mau diantar pulang. Tiba-tiba yaitu karena saya nyeletuk rujak cingur. Ayo Bu, kita langsung pergi mampir dulu ke rumah makan yang ada rujak cingurnya. Jadi waktu saya akhirnya siang itu makan rujak cingur, saya berkata, kamu dapatkan tapi dengan cara yang berbeda. Wah itu saya belajar, itu kedewasaan saudara. Menghandle segala sesuatunya. Hal simpel sih, sederhana. Tapi saya belajar. Dan saya tahu saat saya makan, senengnya, puasnya, gairahnya. Saya bisa ngerasakan Tuhan juga di saat saya makan dengan sangat ajaib. Mari belajar hari-hari ini dengan semua tugas, pekerjaan, mari kerjakan juga. Semuanya itu Tuhan sudah memberikan kita kebebasan, Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan untuk kita ngatur semuanya. Mari tapi kita atur apa? Tahta Tuhan di hati. Mari atur tahta Tuhan di hati kita. Mari bangunkan tahta Tuhan dalam hati, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua aspek yang kita buat. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajari kami dan Engkau bawa kami ya Tuhan untuk terus kami tumbuh dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Dengan kami makin dewasa dalam mengatur segala perkara, dewasa dalam bereaksi, dewasa dalam melayani, dewasa dalam kami mengambil setiap keputusan apapun dengan segala pertimbangan dan perhitungan yang dewasa Tuhan. Dan terus Tuhan, biar hati hamba yang penuh dengan passion, hati hamba yang penuh dengan kegairahan karena cinta kepadamu, makin meluap dalam hati kami. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Ini sembah kami Tuhan. Apakah jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa dalam hidupku bersamamu sepanjang masa yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Kita sekarang bebas sebab Kristus sudah memerdekakan kita.
Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Kita tidak diperhamba lagi oleh diri kita sendiri. Tuhan sudah memerdekakan hidup kita. Tuhan sudah membebaskan hidup kita. Tuhan sudah membuat semua kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Mari dengan takut dan hormat dan menghormati Tuhan, kebebasan yang ada ini untuk memuliakan Dia. Mari izinkan Dia bertahta dalam hati dan hidupmu. Izinkan Tuhan bertahta dalam pekerjaanmu. Izinkan Tuhan bertahta dalam pelayananmu. Izinkan Tuhan bertahta dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita akan melihat jaminan, itu kita akan melihat jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Biar jadi pengharapan kita hanya Tuhan dan Tuhan saja. Hanya ini yang kami mau Tuhan. Hanya ini yang terus kami rindukan Tuhan. Dan inilah pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu pengharapan kami Tuhan, satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa yang ku puja. Ya Tuhan, hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Hanya Kau yang ku puja, hanya Kau puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yang ku puja, biar ini jadi doa kita. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku.
Kemuliaan Sion akan segera datang. Keselamatan Sion akan segera datang. Keselamatan Sion sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaannya akan dinyatakan. Kemuliaannya sudah dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kita bangkit, biar setiap kita terus menjadi makin dewasa di dalam Tuhan. Dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan. Biar hati hamba, passion yang terus bergairah dengan Tuhan, lebih dan lebih lagi ada dalam hidup kita. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau menjanjikan keselamatan dan kemuliaan Sion sudah datang. Dan ini tidak akan membuat kita bisa berdiam diri, tapi kita akan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat malam hari ini. Meteraikan semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang terus memberkati umat-Mu, Engkau yang terus memberkati setiap kami, dan Engkau yang membawa semua kami menerima kedewasaan penuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala sanjungan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya dan sepakat katakan,